Selamat sore, Bu Lis. Selamat sore Pak Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu Lis? Alhamdulillah sehat sore ini Bapak. Alhamdulillah. Eh, ini kira-kira apa rencana kita hari ini? Mungkin apa yang ingin dibicarakan pada pertemuan hari ini, Bu Lis? Saya mau ngobrol-ngobrol santai aja sih Pak. Saya itu Ya, bingung ini. oh, bingung. Bingung, anak didik saya di kelas tuh kadang suka rame, kadang nggak memperhatikan saya saat pelajaran berlangsung. Dari sekian murid saya yang 24 anak itu yang ngikut itu paling separohnya saja gitu loh. Pada saat saya tinggal, karena saya kebetulan jadi pembina lomba, kemudian saya ada tugas yang lain, misalnya ada kegiatan membayar administrasi sekolah misalnya berkaitan dengan bos itu rame, nek tak kasih tugas itu hanya sebagian yang selesai dari anak itu, yang lain enggak, padahal sudah tak kasih tahu ke mereka bahwa tugas itu harus diselesaikan, dan kepada bapak ibu guru yang lain itu juga gurunya juga harus dipatuhi gitu. Tapi ternyata yo seperti itu terus Pak. Makanya saya bingung apa ini yang harus saya lakuin gitu loh. Jadi keinginannya apa dari Bu? Tujuan Bu Lisnya Ya supaya anak-anak ini. saya ingin anak didik saya itu mematuhi saya, mematuhi bapak ibu guru yang lain, dan mengerjakan tugas itu ya tepat waktu gitu Pak. Oh iya, Supaya ukuran. mereka ya tidak tertinggal pelajaran, nanti saya beri penguatan gitu, nanti sudah saya masuk gitu sambil saya pantau, kan tidak selamanya saya tinggal. Oh misalnya saya minanya di kantor. Oh, 15 menit saya tengok mereka gimana, atau 10 menit saya tengok mereka, saya balik ke kantor lagi melanjutkan seperti itu. Tapi ya saya tetap memberikan materi kepada mereka gitu loh, tapi saya bagi waktunya gitu loh Pak. Sekarang kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk mencapai tujuan tadi? Saya inginnya membagi waktu itu dengan adil dengan anak-anak ya, supaya mereka juga tahu kalau lomba itu juga membawa nama baik sekolah dan pelajaran juga penting untuk mereka. Saya beri pengertian saja ke mereka dulu, Pak. Kira-kira dari 1 sampai 10 yang Ibu lakukan sudah berapa kira-kira dari skala 1 sampai 10? Maksudnya Pak, 1 dari 10 itu apa Pak? Yang langkah-langkah yang tidak Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Oh, dari misalnya dari 10 langkah, saya beri pengertian dulu ke mereka. Kalau mereka sudah mau menerima, berarti mereka melaksanakan, dan akhirnya saya tetap memberikan tugas kepada mereka, saya berikan materi kepada mereka, saya jelaskan dulu. Awalnya saya jelaskan dulu, beri materi kepada mereka. Setelah mereka jelas, maka saya berikan tugas kepada mereka dan saya bina lomba gitu. Kemudian saya pantau mereka setiap berapa menit saya ke kelas, sudah selesai belum nak? Sampai mana? Saya berkeliling seperti itu. Ada yang tidak bisa, ada yang perlu ditanyakan, saya begitu. Sampai di situ, dan saya lihat mereka sebagian itu ada yang ada yang bisa dan juga ada yang belum bisa, karena yang anak-anak itu kan ada yang cerdas di bidang akademik dan non akademik, begitu maksud saya Pak. Hambatan lain mungkin yang sering dialami, ada sih siswa yang sangat bandel di kelas. Hambatan lain itu ada 2-3 anak yang bikin yang kerok di kelas itu susah banget. Itu sampai orang tuanya itu pun sering sharing ke saya, minta bantuannya supaya si anak itu berubah. Begitu. Dan alhamdulillah saya beri pengertian sedikit-sedikit. Di situ saya punya strategi menjadikan anak yang badung tersebut menjadi ketua kelas.
Jadi dia mempunyai tanggung jawab, berarti tanggung jawab untuk menjadikan kelasnya itu lebih baik. Jadi otomatis itu saya mendidik dia untuk merubah dirinya menjadi lebih baik gitu loh Pak. Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan Bu untuk ini anak-anak tadi? Ya. Selama proses pembelajaran berlangsung awal-awalnya itu susah, tapi lama-lama dia menjadi terbiasa, akhirnya jadi kebiasaan Pak. Misalnya ketemu dulu sama ayah ibunya tidak mau nopo niku bosok katakanlah. Sekarang sudah dalem, sampun, ngoten. Itu kata orang tuanya. Berarti kan ada kemajuan di situ. Terus setiap ketemu Bapak Ibu guru, dia juga sudah mau mengucapkan salam, berjabat tangan setiap ketemu Bapak Ibu guru, tidak hanya di sekolah. Ya. J itu anak yang badung loh Pak itu Pak. Bagus sekali itu Bu. J. Kira-kira setelah apa namanya untuk rencananya nanti, tadi kan masalahnya anak-anak rame tadi ya. Iya. Setelah rencana aksi itu tadi, kira-kira gambarannya yang ideal menurut Ibu gimana? Iya. Pembelajaran tetap berlangsung seperti biasa. Saya maunya seperti itu meski saya tinggal. Jadi anak-anak harus saya latih untuk belajar mandiri supaya mereka itu tidak kaget waktu saya tinggal ada acara yang kiranya saya tidak bisa mendampingi mereka gitu, Pak. Nah, mungkin ketika jenengan tinggal kemudian ada yang rame. Nah, itu mungkin apa yang bisa Ibu lakukan di sana untuk di saat siswa saya rame itu saya tinggal gitu. ya misalkan yang jenengan lakukan. Mungkin saya minta mereka untuk membuat suatu prakarya yang berkaitan dengan dengan materi yang saya sampaikan gitu, Pak. Supaya pelajarannya lebih menarik, anak-anak tidak bosen dan langsung nempel di memori mereka karena bersifatnya kontekstual gitu, Pak. Iya, menarik. Jadi dengan kasih kesibukan gitu ya. Nggih. Mungkin kan anak-anak latihan percaya diri presentasi apa yang dibuat ini dipresentasikan di depan kelas gitu. Jadi kesibukan mereka itu membuat sesuatu yang kreatif dan inovatif ya. Betul sekali. Jadi rencananya ketika Ibu tinggal nanti Ibu mau memberikan tugas sebuah prakarya gitu Bu ya. Oke, betul. Selain itu mungkin prakarya anak ini sama atau beda Bu? Mungkin kemampuan anak ini beda nggak atau juga sama? Sesuai materi saja kita samain, tetapi nanti saya bagi masing-masing anak itu kan berbeda-beda tingkat kemampuannya ya Pak ya. Misalnya anak yang pintar menggambar, saya suruh untuk menggambar saja, prakaryanya menggambar tapi menempel gitu loh, ditempel-tempel gitu. Nanti saya suruh buat narasi pendek tentang apa, materinya apa gitu. Jadi nanti bisa dibuat bahan presentasi di depan kelas. Prakaryanya nggak usah terlalu ribet, yang santai, yang enak, yang tidak meributkan anak-anak gitu loh. Jadi setiap saat itu anak-anak itu ada gunting, ada lem, ada kertas lipat, ada styrofoam itu di kelas itu selalu ada, Pak. Itu sudah saya sediain itu. Terus yang ya. Terus yang sama yang tadi katanya biang kerok itu gimana? Yang biang kerok itu bisa menghandle kelas, Pak. Kalau temannya pada rame itu dicatat. Oh, malah serahkan ke saya. Kalau dia yang rame, berarti, dia sendiri yang rame, jenengan dia bertanggung jawab, Bu, saya rame, saya lupa, bilang gitu. Itu bagus anaknya itu. Saya jadikan pemimpin upacara waktu hari Senin. Berarti yang mungkin asalnya bandel ini dengan kasih tanggung jawab dia malah jadi baik Bu ya. J betul Pak J.
Bagus sekali rencana aksinya Bu. Kira-kira apa sih ini dalam jangka dekat ini mungkin Ibu punya kegiatan keluar yang meninggalkan anak ini kira-kira kapan kira-kira? Waktu kapan ya? Belum ada sih Pak. Itu kan tidak terencana Pak. Tiba-tiba ada ditugaskan di dinas luar misalnya ada Ya. rapat atau apa gitu. Ya berarti Biasanya tuh 1 bulan sekali saya kemana itu apa bayar Korwil untuk ya. administrasi itu bayar koran Lingkar Jateng, bayar arisan Ya. sekolah dan lain-lain itu kan anaknya saya tinggal paling enggak kan hampir 1 jam lebih 2 jam pelajaran itu Pak. Nah itu berarti yang itu nganu ya perlu disiapkan ya itu ya untuk bulan depan nanti ya Bu ya. Iya itu gambaran saya itu nantinya itu pengennya seperti itu atau Pak. Kira-kira komitmen apa yang nantinya dari anak-anak yang perlu dibuat dengan anak-anak ketika itu tinggalkan? Saya Pak gini Pak, kita kan sudah buat kesepakatan kelas tuh ya, waktu kemarin kita awal-awal di kelas 5, kita tempel di dinding, kita sepakati bersama. Tentu saja yang melanggar ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya gitu. Jadi melatih anak untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dibuat. Jadi mereka berpatokan pada keyakinan kelas. Kemudian saya buat papan skor di sebelahnya. Kalau siswa yang melanggar, berarti saya kasih skor negatif 1. Nanti dikumpulin 1 bulan ada berapa skornya gitu. Yang skor paling buruk nanti juga ada konsekuensinya apa atau gimana atau orang tuanya dikasih tahu atau bagaimana saya sampaikan dulu ke mereka karena orang tua kan juga harus tahu perkembangan anaknya di sekolah juga Pak begitu. Nanti kalau yang skornya bagus patut diberi contoh, dijadikan contoh gitu. Ada papan skornya saya buat Pak itu Pak. Sejauh mana efektivitasnya? Sangat efektif Pak itu Pak. Jadi anak bisa mengontrol dirinya, iya. Iya, bagus sekali itu. Jadi itu nanti bisa Bu ya, bisa dipakai ketika anak-anak baik ada gurunya atau tidak itu mereka bisa berkomitmen dengan yang mereka buat sendiri Bu ya. Iya, contoh saat menemukan uang itu Bu saya nemuin uang. Siapa namanya yang nemuin? Gitu misalnya nemuin misalnya Bara, kasih skor 1 Bara skor positif. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu kan teman-teman dikasih skor api, teman-teman termotivasi untuk berbuat baik. Buang sampah siapa? Buang sampah dipungut sendiri, dibuang tempat saya kasih skor positif. Kayak gitu loh, Pak. Jadi sepertinya tidak ada masalah lagi Bu ketika nanti Bu ya dengan cara seperti itu tadi nanti tidak ada masalah ketika jenengan ada tinggal tugas keluar lagi Bu ya. Insya Allah Pak, semoga dengan rencana saya seperti itu tujuan saya bisa tercapai Pak. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sukses Bu ya. Amin, terima kasih Pak. Itu tadi rencananya dari Bu. Kira-kira setelah sesi ini ya yang jenengan rasakan apa? Ya, gimana ya? Seneng gitu bisa nyampein unek-unek saya, plong rasanya gitu loh. Saya dapat wawasan baru, pengetahuan baru, masukan-masukan baru dari jenengan secara tidak langsung gitu. Itu saja sih Pak. Saya nggak ngasih masukan, jenengan malah keluar ide sendiri loh. Iya maksudnya begitu, bukan masukan sih, tapi kita ngobrol-ngobrol akhirnya saya dapat ide sendiri gitu loh, secara dituntun lewat jenengan gitu loh, memfasilitasi gitu loh. Sehingga saya, oh ya harusnya saya begini ya gitu loh. Iya, ya mudah-mudahan yang Ibu rencanakan berhasil dan pembelajaran anak bisa tercapai dan kondusif baik bersama Ibu maupun ketika Ibu tinggal sebentar ada di tugas luar Bu ya. Iya Pak. Ada yang disampaikan lagi Bu? Tidak Pak, terima kasih cukup. Sama-sama Bu. Kalau begitu kita cukup sampai di sini perjumpaan kita.
Mudah-mudahan kita diberi selalu kesehatan. Amin. Oke Bu, selamat sampai jumpa lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habib. Sama-sama.